Gandhi holds the Congress in the palm of his hand. His personality dominates the crowd. He tells them to be patient and to keep up their attitude of non-resistance, and that eventually India would be free and independent. But maybe England will have a few words to say about that. Halo penonton, dari sekian banyak perjuangan dan pengorbanan seorang Mahatma Gandhi, tersimpan sejumlah bagian dari kehidupan mendiang yang dianggap aneh dan tak biasa. Mari kita simak ulasannya ya. Inilah sisi gelap dari Mahatma Gandhi yang jarang diketahui publik. Pola diet yang ambisius. Dalam buku Gandhi's Search for the Perfect Diet, Nico Slade selaku penulis menuturkan bahwa makan sehat selalu menjadi bagian dari kehidupan Gandhi. Ketertarikan terhadap makanan sehat bahkan sudah dimulai sejak Gandhi kanak-kanak karena sering melihat ibunya berpuasa dan berhati-hati dalam memilih makanan. Gandhi pernah berkomitmen untuk diet garam pada tahun 1911, tapi pada akhir 1920-an, Gandhi mulai kembali mengonsumsi tidak lebih dari 30 butir garam per hari ke dalam makanannya karena masalah kesehatan. Dokter menilai tubuh Gandhi tetap memerlukan elektrolit untuk menjaga organ-organ di dalam berfungsi secara normal. Arahan dokter terhadap pola diet garam Gandhi kemudian dibuktikan oleh penelitian-penelitian terkini. Penelitian modern menyarankan bahwa asupan natrium yang berkisar antara 3 hingga 5 mg per hari adalah titik ideal dan bisa menekan dampak negatif. Tubuh benar-benar tidak bisa tanpa garam. Gandhi dilahirkan dalam keluarga vegetarian. Tak heran, dirinya juga ingin menjadi vegetarian. Tapi lagi-lagi, Gandhi alami masalah pada kesehatan karena ketidaktahuannya terhadap pola dietnya sendiri. Gandhi menjalani diet vegetarian murni dengan tidak menyertakan susu di setiap santapannya. Tapi hal tersebut kemudian menyebabkan Gandhi menderita disentri pada tahun 1917. Penyakit itu akhirnya membuat Gandhi pun harus kembali mengatur diet vegetariannya. Gandhi kala itu berada di ambang kematian dan mulai minum susu kambing untuk menopang hidupnya. Dalam buku Diet and Diet Reform, Gandhi menuliskan bahwa dirinya kembali mendapat masalah kesehatan akibat eksperimen dietnya. Kali ini Gandhi kehilangan berat badan dalam waktu singkat karena hanya memakan kacang-kacangan. Dari beberapa hal inilah, kemudian diketahui bahwa pola diet Gandhi sangat aneh dan terkesan ambisius dari yang bisa kita bayangkan. Gandhi memang dikenal banyak bereksperimen dengan diet dan nutrisinya. Hal itu dilakukan lantaran sumpah Brahmacarinya. Gandhi percaya bahwa mengendalikan langit-langit mulut adalah hal pertama yang penting dalam menjalankan sumpah. Gandhi menulis, 6 tahun percobaan telah menunjukkan kepada saya bahwa makanan ideal Brahmacari adalah buah-buahan segar dan kacang-kacangan. Tak banyak yang tahu bahwa dia menghabiskan waktu 78 tahun untuk mempelajari nutrisi dan diet. Kehidupan seksualitas yang aneh. Setelah istrinya Kasturba meninggal pada tahun 1944, Gandhi memulai praktek berbagi tempat tidur dengan para wanita muda telanjang, yaitu antara lain dokter pribadinya yang bernama Susila Nayar dan cucunya Aba dan Manu. Dikutip independent.co.uk, Susila Nayar bahkan biasa untuk mandi bersama Gandhi. Dilansir India Today, Mahatma Gandhi kerap tidur seranjang dengan cucu perempuannya yang remaja untuk menguji kemampuannya dalam menahan dorongan seksual. Kala itu, Aba dan Manu baru berumur 17 dan 18 tahun. Pada malam hari, mereka melepas pakaiannya dan naik ke ranjang untuk tidur di tempat yang sama dengan Gandhi. Gandhi mengkontekstualisasikan, mendiskusikan, dan membenarkan praktek ini dari segi moralitas ataupun spiritualitas sebagai langkah menuju Tuhan. Dalam buku Gandhi, The Years That Changed the World, Gandhi menganggap semua seks adalah nafsu. Seks diperlukan hanya untuk prokreasi. Gandhi juga menganggap metode modern pengendalian kelahiran hanyalah melegitimasi nafsu. Jauh lebih baik perempuan melawan laki-laki dan laki-laki mengendalikan dan menjinakkan nafsu binatang mereka. Eksperimen ini sudah bukan rahasia lagi dan Gandhi sering tidak berhasil dalam tes ini. 4 dekade setelah kematian Manu, dalam catatan hariannya dia menuliskan, "Dia, Gandhi, memeluk dan menepuk saya sangat lama dan memuji saya karena tidak berbuat dosa meski telah tidur dengannya." Hal ini dianggap bertentangan dengan ceramah Gandhi sendiri kepada semua pengikutnya untuk mematuhi peraturan kesucian.
Gandhi mengajarkan mandi air dingin untuk menekan gairah seksual orang lain. Sementara peraturan itu tampaknya tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Tidak hanya tidur, Gandhi juga menyuruh wanita-wanita muda itu untuk memijat dan memandikan seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Dalam buku biografi Gandhi, Great Soul, Mahatma Gandhi and His Struggle with India, karya mantan editor New York Times Joseph Lelyveld menyebutkan Gandhi yang telah berusia 70 tahun kala itu bahkan diklaim masih rutin bercinta dengan cucunya, Manu, yang berusia 17 tahun. Gandhi juga sebenarnya memiliki trauma tentang seks. Kala itu, sang ayah dari Mahatma Gandhi sedang terbaring sekarat. Gandhi yang sedang menjaga sang ayah kemudian pergi untuk berhubungan seks dengan istrinya, Kasturba. Sang ayah kemudian meninggal saat ditinggalkan oleh Gandhi yang ingin berhubungan badan. Kejadian ini yang kemudian membuat Gandhi merasa jijik terhadap nafsu karena terkait kematian ayahnya. Obsesi yang dianggap aneh. Gandhi terobsesi dengan buang air besar yang lancar, dan untuk mengejar itu Gandhi terus-menerus mengubah pola makannya. Selama berhari-hari, dia bisa bertahan hidup hanya dengan diet lemon, madu, dan soda bikarbonat karena Gandhi menganggap itu adalah asupan yang seimbang sebelum berpuasa. I mean a day of prayer and fasting. Gandhi juga menyarankan murid-muridnya yang masih muda untuk menggunakan enema agar bisa buang air besar dengan lancar. Dia diketahui menggunakan enema beberapa kali dalam sebulan untuk mendukung obsesinya tersebut. Gandhi punya sapaan harian di setiap paginya kepada para murid. Sapaan itu berbunyi, "Apakah Anda buang air besar dengan lancar pagi ini, saudari?" Dalam buku Gandhi, Naked Ambition karya Jed Adams, ditulis bahwa obsesinya itu sering menemui kendala. Gandhi terus-menerus menderita sembelit yang ditimbulkan dari dietnya dan menanganinya dengan cara yang aneh. Dilansir Daily Mail, Gandhi secara rutin mengajak satu atau lebih wanita muda untuk menemaninya saat di toilet. Ya, jadi penonton, itulah penelusuran tim Das Facto mengenai sisi gelap Mahatma Gandhi. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna ya penonton. Lagi pula, apa yang dilakukan Gandhi emang sih nggak banyak ditemuin dan dilakukan oleh orang lain. Jadi wajar kalau itu dianggap aneh. Kalau ada pendapat, data, dan komentar lainnya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa!